Bab 2532 Membunuh Raja Iblis. Istana Kenaikan Cakrawala Raja Iblis adalah orang pertama yang tiba. Melawan serangan Raja Iblis, badan utama marsial Dao tidak berani gegabah. Namun, ketika Raja Iblis menyerang, dia tidak langsung memanggil gua surganya. Dia bukan satu-satunya. Keempat Raja Iblis yang menyerbu dari belakang juga tidak melepaskan gua surga mereka. Mereka berlima tidak sengaja terlalu percaya diri. Secara teori, Raja Iblis bisa menghancurkan para penggarap iblis sempurna hanya dengan satu jari. Selanjutnya, 5 Raja Iblis menyerang pada saat bersamaan. Sepertinya mereka malah membuat keributan jika mereka memanggil gua surga mereka. Advertisement. Bahkan ahli alam gua surga jarang memanggil gua surga mereka langsung dalam pertarungan, apalagi melawan iblis yang sempurna. Merasakan pembukaan itu, tatapan badan utama marsial Dao semakin intensif. Baginya, gua surga dari seorang ahli tingkat raja adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia hadapi dan pertahankan. Bagaimanapun, gua surga adalah kristalisasi yang berasal dari berbagai Tao Dharma para ahli tingkat raja sepanjang hidup mereka. Surga gua telah melampaui alam yang sempurna dan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Itu adalah metode terkuat dari pakar tingkat raja. Namun, Raja Iblis Gua Surga Kecil pasti sedang bermimpi jika mereka berpikir bahwa mereka bisa membunuh Suzimo dalam pertarungan jarak dekat tanpa melepaskan surga gua mereka. Marsial Dao menghargai pembukaan potensi seseorang. Fondasi dari semua rumusan Dharma adalah memperkuat diri secara terus-menerus dan memandang diri sendiri sebagai langit dan bumi tanpa menggunakan kekuatan luar. Oleh karena itu, di alam Dao yang abadi, Buddha, dan Iblis, buah Dao dipadatkan. Namun, tubuh utama marsial Dao memadatkan tubuh Dao. Advertisement. Kedalaman Dao Dharmanya menyatu ke dalam tubuh Dao bela diri sejati, setiap inci daging dan tulangnya. Meskipun para Raja Iblis memberi nutrisi pada tubuh mereka dengan gua surga kecil mereka, mereka tidak dapat bertahan melawan tubuh bela diri sejati dari badan utama bela diri Dao. Terhadap serangan 5 Raja Iblis, badan utama marsial Dao tidak menghindar. Sebaliknya, ia menyalurkan ki darahnya dan melakukan serangan balik dengan suara gemuruh tsunami. Seketika, 5 pukulan dilepaskan berturut-turut untuk melawan 5 Raja Iblis secara langsung. Kamu punya keinginan mati. Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala mencibir. Raja Iblis dari Sekte Iblis Hitam mencibirkan bibirnya dengan jijik. Perjuangan seekor binatang yang terpojok. Ledakan. 5 Raja Iblis bertabrakan dengan tinju badan utama marsial Dao. Jarak antara keduanya sangat pendek dan hampir hanya ada satu suara. Mereka berlima bergidik dan mata mereka membelalak tak percaya. Lengan mereka sudah mati rasa akibat pukulan itu. Terlebih lagi, kelima Raja Iblis merasakan kekuatan suci yang tak terbayangkan melonjak ke dalam tubuh mereka melalui lengan dan organ mereka bergetar. Advertisement. Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tentu saja, luka seperti itu tidak serius bagi Raja Iblis. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, badan utama seni bela diri telah mendekat dan meninju 2 kali berturut-turut dengan kekuatan yang tak terhentikan seperti gunung. Bang! Bang! Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Namun, lengannya patah oleh 2 pukulan dari tubuh utama marsial Dao dan bagian tengahnya kini terbuka. Pukulan ketiga turun dan menghantam bagian atas kepalanya dengan keras. Bang! Istana Kenaikan Cakrawala Raja Iblis bergidik dan tatapannya membeku dengan ekspresi terkejut. Setelah itu, pupil matanya membesar dan tenaga hidupnya terkuras dengan cepat. Bagian atas kepalanya masih utuh. Namun, kesadarannya sudah hancur oleh satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao dan roh esensinya juga tidak luput. Ia hancur di tempat dan mati. Hanya dengan 4 pukulan, Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala dibunuh oleh badan utama marsial Dao di tempat. Ekspresi keempat Raja Iblis di belakangnya berubah ketika mereka melihat itu. Mereka berempat tidak punya waktu untuk berpikir dan hendak memanggil surga kecil mereka ketika tubuh utama marsial Dao tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan keterampilan rahasia suara segudang makhluk. Mengaum. Seketika, terowongan itu bergema dengan auman naga, harimau, burung phoenix, burung bangau, serigala, anjing, kera, dan kuda.
Seolah-olah jutaan makhluk hidup mengaum pada saat yang bersamaan. Saat tubuh marsial Dao sejati maju ke penguasaan yang lebih besar, kekuatan suara segudang makhluk juga meningkat. Selain itu, sulit bagi suara segudang makhluk untuk menyebar di terowongan yang relatif tertutup tersebut. Sebaliknya, ia bergema terus-menerus di dalam terowongan, menyebabkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Meski tidak bisa melukai para Raja Iblis yang hadir, mereka terkejut dan sedikit terkejut. Momen keterkejutan itulah yang memungkinkan badan utama marsial Dao mengambil kesempatan untuk menyerang di depan Raja Iblis dari Sekte Iblis Hitam. Dia meninju dan memukul wajah pihak lain. Raja Iblis dari Sekte Iblis Hitam digulingkan oleh satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao dan wajahnya hancur. Roh esensinya hancur dan dia mati di tempat. Tiga Raja Iblis lainnya segera bangun dan tidak berani ragu lagi. Mereka memanggil gua surga kecil mereka satu demi satu, ingin memanfaatkan kekuatan gua surga untuk membunuh badan utama marsial Dao. Namun, gua surga dari ketiga Raja Iblis menghilang saat mereka dilepaskan sebelum mereka bisa terbentuk. Ketiga Raja Iblis terkejut. Gua surga adalah teknik pamungkas dan kartu truf terkuat dari para ahli tingkat raja. Namun ketiganya gagal melepaskannya. Dengan sedikit penundaan itu, badan utama marsial Dao menyerang sekali lagi dan melemparkan 3 pukulan berturut-turut ke Vian King of God Vian Ridge. Semuanya diblokir oleh Raja Iblis. Tubuh utama marsial Dao menarik napas dalam-dalam dan meledak sekali lagi, meninju 7 kali berturut-turut. Serangannya ganas dan lebat seperti hujan yang menyesakkan. Raja Iblis dari punggung Bukit Gatvian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil harta karun roh gua surganya dan dipukuli sampai mati oleh 10 pukulan tubuh utama marsial Dao. Tentu saja, dua Raja Iblis yang tersisa berhasil melarikan diri meski dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Ketika Ling Xian dan yang lainnya mendengar keributan di belakang mereka, mereka buru-buru berbalik dan melihat tubuh utama marsial Dao melakukan serangan balik dan membunuh 3 Raja Iblis berturut-turut. Banyak Raja Iblis di depan dan belakang terkejut dan tidak percaya. Iblis sempurna sebenarnya telah melintasi alam budidaya utama untuk membunuh 3 Raja Iblis gua surga. Bahkan jika para Raja Iblis yang hadir tidak dapat memanggil surga gua mereka, fisik mereka seharusnya cukup untuk membunuh semua iblis yang disempurnakan. Namun, apa yang terjadi sebelumnya memberikan pukulan psikologis yang besar bagi para Raja Iblis. Tubuh fisik dari iblis sempurna sebenarnya bisa diolah sedemikian rupa. Dia bahkan sebanding dengan Raja Iblis. Ada yang aneh dengan Dharmic Dao anak itu. Sepertinya berbeda dengan Dharmic Dao kita. Apa yang terjadi? Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia bahkan tidak bisa dilepaskan di sini. Apakah dia hanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat menggunakan fisik dan garis keturunannya? Ketika Raja Iblis menyadari keanehan tempat ini, mereka tidak berani bertindak gegabah dan berdiskusi secara rahasia. Sisa kekuatan Dao Dharma tetap ada di makam Kaisar Iblis dan belum hilang selama jutaan tahun. Masuk akal jika ada berbagai batasan. Vian King Hidden Space mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam, namun, aku belum pernah melihat makam seperti ini yang dapat membatasi pelepasan gua surga. Yang mulia, saya menyarankan agar kita segera meninggalkan tempat ini dan memikirkannya panjang lebar. Setelah merenung sejenak, Vian King Hidden Space merasa tidak nyaman dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Jumlah kita banyak sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Ling Xian mendengus dengan dingin. Dia hanya punya satu diagram iblis apokaliptik, namun dia berani bergerak santai di sini. Bukankah kamu membawa diagram iblis yang lengkap? Vian King Hidden Space mengangguk dan tidak membujuk lebih jauh. Ekspresi Vian Celestial Black Heaven dan yang lainnya menjadi gelap. Dia tidak hanya gagal membunuh badan utama marsial Dao, dia bahkan kehilangan Raja Iblis. Untuk Sekte Iblis, setiap Raja Iblis dapat menaikkan faksi mereka satu tingkat. Tidak disangka mereka akan menderita kerugian besar di tangan badan utama marsial Dao. Bab 2533 Kota Kuno Bawah Tanah. Dalam keadaan normal, sulit bagi seseorang untuk mati di alam gua surga. Mengingat kemampuan tubuh utama marsial Dao, bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya dan bahkan tripod penindas neraka, dia hanya akan mampu mengalahkan Raja Iblis paling banyak dalam pertarungan jarak dekat. Tidak mungkin dia bisa membunuh 3 Raja Iblis secara berturut-turut. Namun,
Area di bawah Gua Vien terlalu aneh. Bukan saja mereka tidak bisa melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia, bahkan gua surga para Raja Iblis pun ditekan dan tidak bisa dilepaskan. Akibatnya, kekuatan tempur ketiga Raja Iblis berkurang drastis dan mereka dibunuh oleh badan utama seni bela diri. Kematian ketiga Raja Iblis menyebabkan seluruh tempat menjadi hening sesaat. Bahkan Vien Celestial Black Heaven dan yang lainnya tidak tahu apakah ada hal aneh lainnya di makam Kaisar Iblis dan tidak berani bertindak gegabah. Advertisement. Ayo tangkap gadis itu dulu dan jangan biarkan dia kabur lagi. Ling Xian berkata dengan suara yang dalam. Vien King Hidden Space dan 5 lainnya terus melindungi Ling Xian saat mereka melaju ke depan. Badan utama Martial Dao mengambil tas penyimpanan ketiga Raja Iblis dan mengikutinya. Ekspresi Vien Celestial Black Heaven dan Vien King lainnya menjadi gelap saat mereka bertukar pandang tanpa berkata apa-apa. Namun, semua orang sudah tiba dan tentu saja tidak bisa mundur. Lusinan Raja Iblis mengikutinya. Formasi aneh terbentuk di lorong makam. Ketujuh dari mereka dari firmamen Ascension Palace melaju di depan sementara badan utama Martial Dao tergantung di belakang sendirian. Di belakangnya ada lebih dari 10 Raja Vien. Ketiga faksi hidup berdampingan secara damai di bagian ini. Advertisement. Setelah beberapa saat, cahaya redup muncul di depan mereka dan mereka telah sampai di ujung lorong. Vien King Hidden Space dan yang lainnya mengantar Ling Xian keluar dari lorong dan segalanya terbuka di hadapan mereka. Ling Xian bergidik melihat pemandangan di hadapannya. Bahkan ruang tersembunyi dan 3 Raja Iblis lainnya sedikit tersentak dengan ekspresi terkejut dan ketidakpercayaan di mata mereka. Di depan, ada sebuah kota kuno raksasa yang berdiri jauh di bawah tanah seperti benda besar, menatap tajam ke arah kelompok penggarap yang menyerbu masuk. Kota kuno itu megah dan bahkan melampaui banyak kota abadi di dunia. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan kota kuno seperti itu ada jauh di bawah tanah. Semua orang menyadari bahwa kemungkinan besar kota kuno itu adalah inti makam Kaisar Iblis. Harta karun, peluang, dan warisan sejati seharusnya ada di kota kuno ini. Semua orang menjadi bersemangat dan tatapan mereka membara. Saat itu, sosok cantik melintas melewati puncak tembok kota kuno, itu adalah penyihir Ji. Pergi. Ling Xian tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menyerbu menuju kota kuno. Vien King Hidden Space dan yang lainnya berjaga di samping sementara tubuh utama Martial Dao, Vien Celestial Black Heaven dan Vien King lainnya mengikuti di belakang. Advertisement. Dalam sekejap mata, semua orang sampai di pintu masuk kota kuno. Yang aneh adalah ada 2 baris penjaga tanah liat humanoid berdiri di kedua sisi gerbang kota, memegang tombak tanah liat. Ada juga banyak penjaga tanah liat yang berdiri di tembok kota. Mereka padat dan tidak bergerak. Beberapa dari mereka memegang busur dan anak panah serta menjaga tembok kota. Beberapa dari mereka membentuk kelompok beranggotakan 10.000 orang yang tampak berpatroli di tembok kota. Mereka tampak tertib dan membuat tempat itu tampak dijaga ketat. Apa-apaan itu? Ling Xian lewat dan ingin melangkah maju dan menghancurkan sosok tanah liat. Namun, dia dihentikan oleh Vien King Hidden Space. Yang mulia, jangan bertindak gegabah. Kota kuno ini terlihat sedikit aneh. Vien King Hidden Space memasang ekspresi waspada saat dia berbisik, semuanya, hati-hati. Badan utama Martial Dao mengabaikan mereka dan berjalan melewati kelompok dari Istana Kenaikan Cakrawala dan yang lainnya sebelum memasuki kota kuno. Ketika mereka melihat badan utama Martial Dao berjalan tanpa menemui bahaya apapun, kelompok Ling Xian dan Vien Celestial Black Heaven serta Raja Iblis lainnya bergerak satu demi satu dan menyerbu ke kota kuno. Ada berbagai macam bangunan di kota kuno dan kelihatannya tidak ada bedanya dengan kota abadi di permukaan. Namun, jalanan kota kuno itu sangat kosong dan sepi. Selain tim penjaga tanah liat, tidak ada orang lain. Saat kelompok mereka melakukan perjalanan, kota kuno itu dipenuhi oleh orang-orang tanah liat yang menjaga. Sudah ada ratusan ribu. Seperti yang diharapkan dari kiamat Kaisar Iblis. Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala mengeluh, bahkan jika dia mati, dia harus membangun kota kuno di dalam makam dan menciptakan begitu banyak penjaga tanah liat sehingga dia bisa memimpin ribuan pasukan iblis setelah kematiannya. Vien King Hidden Space tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia mengingat sesuatu.
Saat itu, tepuk tangan meriah terdengar dari lebih dari 10.000 orang tanah liat yang berpatroli di depan. Betapa cerdasnya. Suara Demonesji terdengar di antara para penjaga tanah liat dengan sedikit ejekan. Namun, apakah menurut kalian ini hanyalah penjaga tanah liat? Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara dari penjaga tanah liat, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Berderak. Segera setelah itu, suaranya semakin kuat dan menyebar ke seluruh penjaga tanah liat dan seluruh kota kuno. Tepat di depan semua orang, retakan muncul di lumpur pada pelindung tanah liat dan jatuh, memperlihatkan penjaga dengan daging dan darah. Tentu saja, tidak ada kehidupan di tubuh para penjaga. Namun, senjata di tangan mereka menjadi tajam dan dingin setelah tanah liatnya dihilangkan. Mata para penjaga dipenuhi kegilaan saat mereka menatap orang-orang yang memasuki kota kuno dengan aura pembunuh. Prajurit dunia lain yang menumbuhkan darah dan daging. Ling Xian sedikit mengernyit. Ini bukan tentara dari dunia lain. Vian King Hidden Space berkata dengan tegas, bahkan jika tentara dunia lain berhasil memadatkan daging dan darah, itu pasti tidak lengkap. Tidak mungkin mereka bisa diawetkan dengan cara yang begitu lengkap. Orang-orang ini awalnya hidup saat itu. Mereka disegel di tanah liat oleh kiamat Kaisar Iblis dengan keterampilan rahasia tertinggi selama puluhan juta tahun hingga mereka terbangun hari ini. Setelah puluhan juta tahun, para penjaga itu mati secara alami. Pada saat itu, satu-satunya hal yang mendorong mereka adalah kesadaran terakhir yang tersisa di pikiran mereka oleh Vian Emperor Apokalipse. Penghancuran, penaklukan, dan pembunuhan. Setelah mendengar kata-kata Vian King Hidden Space, semua orang yang hadir bergidik dan merinding. Setidaknya ada jutaan atau bahkan 10 juta penjaga di kota kuno ini. Namun, saat itu, Vian Emperor Apokalipse menyegel puluhan juta iblis ini dan membunuh mereka hidup-hidup sebagai objek pemakaman, mengubur mereka di bawah tanah selama puluhan juta tahun. Pantas saja kenapa gelarnya adalah Apokalipse. Tak disangka dia mampu melakukan hal yang begitu mengejutkan. Ling Xian bergumam pelan dengan nada iri di nadanya. Bunuh, bunuh, bunuh. Penjaga terbangun yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan oleh sisa pikiran di benak mereka dan meraung ke semua orang dari istana kenaikan cakrawala. Bang! Ledakan. Di jalan-jalan panjang di semua sisi, kereta-kereta kuno melaju dengan kekuatan yang mengejutkan. Semakin banyak penjaga kota kuno berkumpul. Itu adalah bercak hitam tanpa akhir yang terlihat. Terhadap barisan seperti itu, semua orang yang hadir menjadi tenang dengan cepat. Meskipun ada banyak penjaga di kota kuno, sebagian besar budidaya mereka di masa lalu hanya di alam abadi bumi dan surga. Paling banter, yang terkuat hanya ada di alam iblis sempurna. Hampir semua orang yang hadir adalah ahli Vian King. Bahkan jika mereka tidak dapat melepaskan gua surga mereka, mereka dapat menggunakan fisik, garis keturunan, dan harta karun roh gua surga mereka untuk membunuh jalan keluar mereka. Di mana itu? Ling Xian mengamati sekelilingnya, ingin mencari jejak iblis wanita Ji di pasukan penjaga yang sangat banyak. Namun, ada terlalu banyak penjaga dan dia bahkan tidak bisa melihat sosok penyihir Ji. Yang mulia, wanita itu seharusnya sudah mati. Vian King Hidden Space berkata, iblis wanita itu hanya seorang Heaven Immortal kelas 5. Hampir mustahil baginya untuk bertahan hidup dari pasukan penjaga. Bab 2534 Aku di sini untuk membawamu pulang. Setelah Vian King Hidden Space mengatakan itu, dia menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Di sana, Vian King Hidden Space tiba-tiba membuka matanya dan tatapannya semakin tajam. Ledakan. Vian King Hidden Space melambaikan jubahnya dan meledak sejauh puluhan kaki, menghajar penjaga kota kuno di depannya dan menciptakan lorong yang luas. Di akhir lorong, Demonesji tampak bingung dan menghindar di belakang penjaga kota kuno. Advertisement. Meskipun dia jelas-jelas melarikan diri dalam keadaan yang sangat menyedihkan, semua orang merasa bahwa penyihir Ji memiliki sosok dan pesona yang anggun. Bahkan ketika dia melarikan diri, dia tampak menakjubkan. Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang. Teknik gerakan Demonesji memberinya perasaan deja vu. Dulu ketika dia memadatkan tubuh Dao bela diri sejati dan menarik kesengsaraan surgawi bela diri sejati, sebuah hantu yang sangat kuat muncul di kesengsaraan ke-10. Di antara mereka,
Seorang wanita berjubah putih yang memegang pedang panjang sangat mempesona dan menawan. Teknik gerakannya hampir identik dengan milik Demoness Ji. Sepertinya Demoness Ji juga mendapatkan cukup banyak peluang di domain Vian selama bertahun-tahun. Badan utama Martial Dao berpikir dalam hati. Di antara banyak teman lama yang telah naik ke daratan Tianhuang, penyihir Ji adalah orang yang paling tidak dia khawatirkan. Mengingat kemampuan Demoness Ji, hampir mustahil bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Lumayan kalau tidak dipermainkan olehnya. Seseorang tidak bisa menggunakan kesadaran roh mereka di bawah Gua Vian. Advertisement. Ditambah dengan fakta bahwa penjaga kota kuno dibangunkan dan dituduh melakukan keributan besar, Vian King Hidden Space dan yang lainnya kehilangan jejak Demoness Ji. Mencari seseorang dalam pasukan 10 juta orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, Vian King Hidden Space yakin bahwa Demoness Ji tidak mungkin pergi jauh. Alasan mengapa dia sengaja memikat semua orang ke sini adalah karena dia ingin memanfaatkan 10 juta tentara iblis di sini untuk menyebabkan kerusakan pada kelompok dari Istana Firmamen Ascension. Karena mentalitas khusus, dia kemungkinan besar akan mengamati karya agungnya dalam kegelapan di dekatnya. Itulah alasan mengapa Vian King Hidden Space dengan sengaja mengatakan bahwa Demoness Ji sudah pasti mati. Tujuannya adalah mengungkap Demoness Ji. Demoness Ji juga sangat pintar. Meskipun dia marah, dia segera menyadari bahwa ini seharusnya menjadi umpan Vian King Hidden Space dan tidak bergerak. Sayangnya, jantungnya masih berdetak kencang saat mendengar kata-kata Vian King Hidden Space. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang dan Vian King Hidden Space langsung menangkapnya. Dia segera menyerang dan memperlihatkannya kepada semua orang. Meskipun perang psikologis antara kedua belah pihak tampak singkat, namun sangat intens dan mereka menguji tebakan satu sama lain. Pada akhirnya, Vian King Hidden Space sedikit lebih unggul. Iblis wanita, kamu masih terlalu berpengalaman. Vian King Hidden Space memandang Demoness Ji yang tidak jauh darinya dengan tatapan mengejek. Advertisement. Dalam sekejap, Demoness Ji bersembunyi di balik pasukan penjaga. Anehnya, tidak ada satupun penjaga yang menyerangnya. Sebaliknya, mereka tidak takut dan terus-menerus menyerang Istana Kenaikan Cakrawala, Surga Hitam Vian Celestial, dan yang lainnya. Huff, kamu masih berpikir untuk kabur. Ling Xian mencibir. Vian King Hidden Space dan yang lainnya menyerang sepanjang jalan dan mengejar. Sekarang setelah sosok iblis wanita Ji terekspos dan dia dikunci oleh 6 Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala, mustahil baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Iblis Ji. Saat itu, sebuah panggilan terdengar dari kota kuno yang kacau. Demoness Ji bergidik dan membeku di tempat dengan ekspresi tidak percaya di mata indahnya. Nama itu, bagaimana, mungkinkah? Demoness Ji berbalik dan melihat seorang pria berjubah ungu melangkah mendekat. Meskipun pria berjubah ungu itu mengenakan topeng perak, penyihir Ji langsung mengenalinya saat dia melihat matanya. Demoness Ji menggigit bibirnya dengan lembut dan matanya memerah karena air mata. Dalam sekejap mata, badan utama Martial Dao telah tiba di hadapannya. Saat itu, rasanya seperti mimpi. Kenapa kamu ada di sini, kutu buku? Suara Demoness Ji sedikit bergetar saat dia menangis. Aku di sini untuk mengantarmu pulang, kata badan utama Martial Dao dengan lembut. Ketika dia mendengar itu, Demoness Ji tidak bisa lagi menahannya dan menangis. Saat ini, pikirannya kosong dan dia hanya ingin menangis. Kembali ke daratan Tianhuang, sebagai gadis murni dari Sekte Iblis, dia mengembangkan sutra gadis murni dan menyihir semua makhluk hidup. Dia jarang mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Baik itu kemarahan, kelucuan, kegembiraan atau kesedihan, semuanya adalah penyamaran. Dia hanya mengungkapkan emosinya yang sebenarnya di depan beberapa orang dan Su Zimo adalah salah satunya. Dalam waktu singkat itu, 6 Raja Iblis Istana Kenaikan Cakrawala yang tersisa telah menyapu penjaga kota kuno di sekitarnya dan mengepung badan utama Martial Dao dan penyihir Ji. Ketika Ling Xian melihat ekspresi Demoness Ji, hatinya terbakar karena cemburu. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata, jadi, pasangan yang berzina ini saling mengenal. Sempurna. Bunuh pria itu tetapi tinggalkan saja. Di balik topeng perak tubuh utama Martial Dao, ekspresinya berubah dingin dan tatapannya berubah menyeramkan. Ayo lari.
Demones Ji menarik pergelangan tangan badan utama marsial Dao, ingin mencari kesempatan untuk bersembunyi di antara penjaga kota kuno yang tak ada habisnya sekali lagi. Namun, badan utama marsial Dao tidak bergeming ketika dia menariknya. Lingxian itu pernah menindasmu sebelumnya, kan? Tiba-tiba, badan utama marsial Dao bertanya. Hah? Demones Ji berbalik dan menatap tubuh utama marsial Dao dengan mata berkabut karena kebingungan. Badan utama seni bela diri berkata dengan acuh tak acuh, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan membunuhnya. Ah, jangan. Demones Ji terkejut dan menghapus air mata di matanya dengan santai sebelum berkata dengan tergesa-gesa, tidak, keledai itu sangat bodoh sehingga dia dipermainkan olehku. Aku bahkan menipunya untuk memberiku peta harta karun yang telah dia kumpulkan untuknya, bertahun-tahun. Jika tidak ada yang memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa dia telah ditipu olehku selama bertahun-tahun. Demones Ji takut badan utama marsial Dao akan bergegas maju dan bertarung demi dia secara impulsif. Lagi pula, selain Pangeran Lingxian, ada 6 Raja Iblis yang hadir. Di antara mereka, 2 di antaranya adalah Raja Iblis tertinggi. Demones Ji sudah lama mendengar tentang tubuh utama marsial Dao. Menurut pemahamannya, badan utama marsial Dao hanyalah iblis yang sempurna dan tidak bisa melawan Raja Iblis. Ayo cepat pergi dan abaikan dia. Demones Ji mendesak lagi. Ketika Lingxian mendengar kata-kata penyihir Ji, wajahnya memerah karena malu dan berteriak, Selastriste, kamu masih ingin pergi. Badan utama ilmu bela diri melepaskan tangan penyihir Ji. Bahkan memanggilmu pelacur pun tidak diperbolehkan. Saat dia mengatakan itu, kaki tubuh utama marsial Dao bersembunyi di tanah. Dengan ledakan, terjadi ledakan keras dan tanah berguncang. Seluruh kota kuno yang megah tampak bergetar. Penjaga kota kuno yang tak terhitung jumlahnya menghentikan serangan mereka. Astaga, sosok tubuh utama marsial Dao melintas dan tiba di hadapan Lingxian dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat. Murid Lingxian mengerut. Dia tidak menyangka bahwa badan utama marsial Dao akan berani menyerangnya meskipun dikelilingi oleh 6 Raja Iblis. Orang ini tidak kenal takut dan berani. Apa yang dia coba lakukan? Apakah orang ini mencoba membunuhnya di depan 6 Raja Iblis? Yang mulia, hati-hati. 2 Raja Iblis yang paling dekat dengan Lingxian segera tiba di sampingnya, salah satunya adalah Raja Iblis tertinggi lainnya. Pada saat yang sama, 4 Raja Iblis lainnya menyerah dalam mengejar iblis wanita Ji dan bergegas menuju tubuh utama Dao bela diri. Bab 2535 Membunuh Pangeran. Guyuran. Kidarah dari 2 Raja Iblis di samping Lingxian melonjak dan suara tsunami bergema dari tubuh mereka saat mereka menyerang tubuh utama marsial Dao. Bang! Ledakan. Garis keturunan tubuh utama marsial Dao melonjak dan seolah-olah gunung berapi telah meledak dari tubuhnya. Kidarahnya bergejolak dan tungku raksasa dengan nyala api muncul di sekelilingnya, sepertinya akan membakar segala sesuatu di dunia. Kekuatan surgawi yang tiada taranya, tungku langit dan bumi. Kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia tidak dapat digunakan di bawah Gua Fien. Namun, kekuatan suci yang tak tertandingi dari badan utama seni bela diri adalah sebuah fenomena garis darah dan tidak dibatasi sama sekali. Advertisement. Saat dia menyerang, badan utama marsial Dao melepaskan kekuatan penuhnya, ingin membunuh Pangeran Lingxian di bawah pengepungan 6 Raja Iblis. Ledakan. Tubuh utama marsial Dao meninju dengan tangan kirinya dan bertabrakan dengan Raja Iblis Gua Surga Kecil. Raja Iblis bergidik dan merasakan kekuatan yang mengejutkan. Dia dikirim terbang dengan satu pukulan dari tubuh utama marsial Dao dan memuntahkan darah. Di lorong makam sebelumnya, badan utama marsial Dao membunuh Raja Iblis Gua Surga Kecil dalam 4 pukulan bahkan tanpa menggunakan fenomena garis darahnya. Sekarang setelah dia mengalami peningkatan fenomena garis darah dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial, tidak mungkin istana kenaikan cakrawala Raja Iblis bisa bertahan. Bang! Tubuh utama marsial Dao meninju dengan tangan kanannya dan bentrok dengan Raja Iblis tertinggi Lu Chang yang berada di sisi lain. Ketika Lu Chang melihat tubuh utama marsial Dao yang mengancam mengirim Raja Iblis terbang dengan satu pukulan, dia tidak berani gegabah dan segera melepaskan fenomena garis darahnya. Keduanya bertabrakan dengan tinju mereka dan fenomena garis darah bentrok terus-menerus, saling melahap satu sama lain.
Advertisement. Lu Chang adalah Raja Iblis tertinggi. Dia telah memelihara tubuh dan garis keturunannya dengan gua surga utama selama bertahun-tahun dan jauh lebih unggul dari Raja Iblis biasa. Dia bisa bertahan melawan kekuatan ganas dari badan utama Martial Dao. Tatapan badan utama Martial Dao semakin intensif saat dia mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan pukulan lagi. Waktu yang tepat, Raja Iblis Lu Chang juga berteriak dan meninju tanpa mundur setengah langkah. Saat itu, tripod kotak perunggu tiba-tiba terbang keluar dari glabela tubuh utama Martial Dao, memancarkan aura kuno dan berat. Sebelum pukulan tubuh utama Martial Dao bisa dilepaskan sepenuhnya, dia tiba-tiba mengubah taktik dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Dia meraih tripod kotak perunggu dan menghantamkannya ke tangan Raja Iblis Lu Chang. Mata Raja Iblis Lu Chang melebar saat dia melepaskan harta dharmanya dengan tergesa-gesa. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Retakan. Meski tubuhnya kuat, dia tidak bisa menahan dampak dari Hell Suppression Tripod. Diiringi suara retakan tulang, seluruh lengan Raja Iblis Lu Chang tersentak oleh tripod penekan neraka, memperlihatkan tulang-tulang yang menempel di dagingnya dengan cara yang mengejutkan. Sebagai Raja Iblis tertinggi, Raja Iblis Lu Chang yakin dengan statusnya. Ketika dia melihat tubuh utama Martial Dao dengan tangan kosong, dia secara alami tidak langsung memanggil harta dharmanya. Namun, badan utama Martial Dao tidak berniat terlibat dengannya. Advertisement. Jika dia ditunda oleh Raja Iblis Lu Chang dan 4 Raja Iblis lainnya di belakang menyusul, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Ling Xian. Badan utama Martial Dao ingin menghancurkan 2 Raja Iblis dan membunuh Pangeran Ling Xian dengan kekuatan yang menggelegar. Salah satu lengan Raja Iblis Lu Chang dilumpuhkan oleh tripod penindas neraka dan dia segera mundur. Dengan kemunduran itu, Ling Xian benar-benar terekspos. Ekspresi Ling Xian berubah drastis ketika dia akhirnya menyadari bahwa bahkan dengan 6 Raja Iblis di sisinya, dia masih dalam bahaya besar. Astaga, astaga, astaga. Ruang tersembunyi dan 3 Raja Iblis lainnya memanggil harta karun roh gua surga mereka dengan tergesa-gesa dan menyerang badan utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao melemparkan tripod penindas neraka ke belakang kepalanya dan memblokir harta karun roh gua surga yang sedang menyerbu. Pada saat yang sama, dia menerjang ke arah Ling Xian. Dikelilingi oleh penjaga kota kuno yang tak ada habisnya, tidak ada tempat untuk mundur dan Ling Xian hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Selama dia bisa menunda tubuh utama Martial Dao sejenak dan menunggu 6 Raja Iblis lainnya tiba, dia bisa bertahan. Menghirup udara dalam-dalam, Ling Xian mengeluarkan cermin dari tas penyimpanannya dan menggunakannya sebagai perisai. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu lakukan. Tubuh utama Martial Dao mengabaikan harta cermin yang disangga dan ditinju Ling Xian. Retakan. Harta karun cermin itu hancur. Hanya dengan jeda sebentar, tinju tubuh utama seni bela diri menembus harta cermin dan menghantam bagian atas kepala Ling Xian dengan keras. Piak. Seolah-olah palu dewa telah turun dan kapak raksasa telah membelah gunung. Kepala Ling Xian hancur berkeping-keping oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan roh esensinya hancur di tempat. Kembali ke pintu masuk Gua Vien, Ling Xian terluka parah oleh pukulan biasa dari tubuh utama Martial Dao dan muntah darah. Saat ini, badan utama Martial Dao telah melepaskan fenomena garis darahnya, tungku langit dan bumi, dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Ling Xian tidak dapat bertahan melawannya sama sekali dan terbunuh di tempat dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, harta karun roh gua surga dari 4 Raja Iblis akhirnya berhasil menembus penghalang tripod penindas neraka dan turun ke tubuh utama Dao bela diri. Bang! Bang! Off! Tubuh utama Martial Dao terhuyung karena hantaman segel raksasa dan tombak tembaga. 2 luka muncul di dada dan perutnya dengan darah segar menetes. Fenomena garis darah dari tungku langit dan bumi dihancurkan oleh 4 harta karun roh gua surga dan menghilang tak lama kemudian. Ah! Demones Ji berseru cemas saat melihat itu. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa badan utama Martial Dao menstabilkan dirinya dengan cepat dan menyerang ke arah 4 Raja Iblis dengan tripod penindas neraka di tangannya. Tidak dapat menggunakan roh esensi dan gua surga mereka, kekuatan sebenarnya dari harta karun roh gua surga juga tidak dapat dilepaskan. Selanjutnya, badan utama Martial Dao diselimuti oleh fenomena garis darah.
Meskipun 4 harta karun roh gua surga melukainya, fondasinya tidak terluka. Untuk tubuh bela diri sejati, cedera seperti itu bisa diabaikan. Faktanya, badan utama seni bela diri bahkan tidak perlu memperbaikinya dengan sengaja. Rune Dharmic Dao yang tak ada habisnya yang terkandung dalam tubuh marsial Dao sejati saja dapat menyembuhkan lukanya. Apa? Hati ruang tersembunyi dan 3 raja iblis lainnya berdetak kencang. Jika mereka tidak melihatnya secara langsung, keempat raja iblis tidak akan percaya bahwa tubuh utama marsial Dao terbuat dari daging dan darah. Setelah menahan 4 harta karun roh gua surga secara langsung, dia benar-benar berani menyerang mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Vian King Hidden Space bisa melihat semuanya dengan jelas. Lapisan api tipis muncul pada luka di tubuh utama marsial Dao dan dia berhenti mengeluarkan darah tak lama kemudian. Nyala api tampak melonjak dengan cahaya misterius yang mengandung beberapa rune Dharmic Dao. Luka-luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat badan utama marsial Dao tiba di hadapan keempat raja iblis, luka-lukanya sudah lebih dari setengah sembuh. Bang! 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 Badan utama marsial Dao memancarkan aura agresif saat dia mengangkat tripod penindas neraka dan menghantamkannya ke arah 4 raja iblis dengan cara yang sangat ganas. Awalnya, keempat raja iblis bisa mendapatkan keunggulan absolut jika mereka bergabung. Namun, pada saat itu, mau tak mau mereka merasa takut terhadap serangan hiruk-pikuk tubuh utama marsial Dao. Lagi pula, 3 raja iblis telah mati di tangan badan utama marsial Dao sebelumnya. Dengan kematian sang pangeran, keempat raja iblis menjadi bingung dan badan utama seni bela diri menemukan kesempatan untuk menerobos penghalang dan kembali ke sisi penyihir Ji. Ketika Vian Celestial Black Heaven dan yang lainnya melihat itu, mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Desolate marsial terlalu ganas. Dia sebenarnya telah membantai sang pangeran di bawah perlindungan 6 raja iblis. Sebaliknya, Vian Celestial Black Heaven dan yang lainnya merasa lega. Jika tidak ada yang salah, Kaisar Iblis Ling Xiao pasti akan khawatir dengan kematian Pangeran Ling Xian. Pada saat itu, bahkan tanpa mereka bergerak, Kaisar Iblis Ling Xiao akan membalas dendam pada putranya dan membunuh Desolate Martial. Bahkan jika dukungan Desolate Martial, Kaisar Bosun, khawatir dan Desolate Martial beruntung bisa bertahan, itu tidak masalah. Begitu Kaisar Vian muncul dan bertarung, pertumpahan darah pasti akan terjadi di domain Vian, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka untuk bangkit dalam kekacauan. Bab 2536 Sutra Iblis Apokaliptik. Demones Ji terkejut sekaligus gembira ketika dia melihat tubuh utama marsial Dao membunuh Ling Xian dan kembali hidup. Badan utama marsial Dao memanggil tripod penindas neraka dan berusaha menerobos ruang di sini, ingin membawa Demones Ji bersamanya kembali ke Avicii. Namun, tripod penekan neraka hanya menciptakan riak ketika menghantam kehampaan. Ia tidak dapat menembus kekosongan untuk membuat terowongan spasial yang terhubung ke Avicii. Tubuh utama marsial Dao memiliki ekspresi tenang dan tidak terkejut. Sebenarnya, ketika dia melihat bahwa beberapa raja iblis tidak dapat mendukung gua surga mereka di lorong makam sebelumnya, dia memiliki tebakan kasar bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bisa berteleportasi dari sini kapanpun. Tepatnya, teknik spasial apapun tidak bisa dilepaskan di dalam gua Vian. Advertisement. Dia samar-samar memikirkan sebuah kemungkinan. Namun, situasinya kritis dan keduanya belum lolos dari bahaya. Tanpa ragu, dia hanya bisa melarikan diri bersama Demones Ji terlebih dahulu. Istana Kenaikan Cakrawala masih memiliki 6 Raja Iblis dan ada sekitar selusin Raja Iblis dari Sekte Iblis Hitam dan Sekte Iblis lainnya. Jika mereka bergabung, dia masih bisa melindungi dirinya dengan Hell Suppression Tripod, tapi dia tidak bisa memastikan keselamatan Demones Ji. Lewat sana, Demones Ji sangat cerdas dan bereaksi dengan cepat, menunjuk ke kedalaman kota kuno. Tubuh utama marsial Dao tidak menjawab dan mengulurkan tangannya, memegang pinggang ramping dan lembut penyihir Ji dengan lembut saat dia melaju ke depan. Meskipun teknik gerakan Demones Ji sangat bagus, dia jauh lebih rendah darinya dalam hal kecepatan. Anehnya, para penjaga kota kuno mengabaikan tubuh utama marsial Dao dan Demones Ji. Sebaliknya, mereka menyerang Istana Kenaikan Cakrawala dan Raja Iblis dari 7 Sekte Iblis. Setelah dipikir-pikir lagi,
badan utama marsial Dao menebak sebuah kemungkinan. Demones Ji dan dia sama-sama memiliki diagram hitam yang tidak lengkap. Itulah alasan mengapa penjaga kota kuno tidak menyerang mereka. 6 Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala memasang ekspresi muram. Advertisement. Di bawah perlindungan mereka, sang pangeran dibunuh secara paksa oleh iblis yang sempurna. Jika Kaisar Iblis Ling Xiao mengetahuinya, mereka berenam mungkin akan dihukum. Ketika mereka melihat tubuh utama marsial Dao dan Demones Ji melarikan diri, Vian King Hidden Space dan yang lainnya tidak berani ragu dan buru-buru menyingkirkan mayat Ling Xian sebelum mengejarnya. Sekarang sang pangeran sudah mati, terlebih lagi mereka tidak bisa membiarkan Desolate Martial melarikan diri. Namun, kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia tidak dapat digunakan di kota kuno di bawah Gua Vian. Raja Vian tidak bisa mengejar tubuh utama marsial Dao hanya dengan kekuatan fisik dan garis keturunan mereka. Selain itu, ada banyak penjaga kota kuno yang menghalangi mereka. Vian King Hidden Space memiliki diagram Vian apokaliptik yang lengkap dan penjaga kota kuno di sekitarnya tidak akan menyerangnya. Namun, dia hanya bisa mengimbangi tubuh utama marsial Dao sehingga dia tidak akan kehilangan mereka. Kota kuno itu terlalu besar dan badan utama marsial Dao membawa Demones Ji selama 2 jam penuh sebelum mereka melihat sebuah istana raksasa di ujung kota kuno. Ini seharusnya menjadi ruangan kiamat Kaisar Iblis. Ayo bersembunyi di dalam, kata Iblis Ji. Tubuh perdana Dao bela diri dan penyihir Ji memasuki ruangan Kaisar Iblis dan menoleh. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Saat memasuki ruangan, hal pertama yang mereka lihat adalah aula kosong. Tidak ada apapun selain 9 pintu istana di dinding sekeliling aula. Itu gelap dan jauh di dalam, menuju ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Biasanya, untuk penataan makam seperti itu, hanya 1 dari 9 pintu istana yang dapat menghidupkan. Advertisement. Jika mereka salah mengambil langkah, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Keduanya tidak bisa memastikan untuk sesaat. Demones Ji berkata, kalau saja aku punya diagram iblis apokaliptik yang lengkap. Seharusnya ada beberapa petunjuk. Apa maksud dari diagram iblis apokaliptik yang lengkap? Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya. Demones Ji menjelaskan, puluhan juta tahun yang lalu, Vian Emperor Apokalipse meninggal. Dikatakan bahwa ketika Vian Emperor meninggal, kulitnya berubah menjadi 18 apokaliptik Vian diagram yang tersebar di seluruh Vian Domain. Setiap diagram iblis berisi sebagian dari sutra iblis apokaliptik. Dikatakan bahwa jika kamu bisa mengumpulkan 18 diagram iblis, kamu akan bisa mendapatkan sutra iblis apokaliptik yang lengkap. Semua orang mengklaim bahwa sutra iblis apokaliptik sebanding dengan kitab mistik tabu. Namun, selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah mengumpulkan ke-18 diagram iblis tersebut. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit dan bergumam, ada 18 diagram iblis apokaliptik yang lengkap. Tidak terlalu. Demones Ji berkata, ada 2 bagian dalam sutra iblis apokaliptik. Setelah kamu mengumpulkan 9 diagram iblis, 1 bagian lengkap akan muncul. 9. Mata badan utama marsial Dao berbinar. Demones Ji tidak menyadari kelainan pada tubuh utama marsial Dao. Dia mengeluarkan diagram hitam yang tidak lengkap dari tas penyimpanannya dan melanjutkan, sayangnya, saya hanya berhasil menipu 1 dari Ling Xian. Badan utama ilmu bela diri berkata, kebetulan sekali. Saya punya 8 orang di sini. Dia punya diagram iblis sejak awal. Kemudian, dia memburu beberapa tuan muda dari Sekte Iblis dan mengumpulkan total 8 diagram iblis. Ditambah dengan diagram iblis di tangan penyihir Ji, totalnya ada 9. Ah! Demones Ji berseru pelan dengan ekspresi senang. Saat badan utama marsial Dao mengeluarkan 8 diagram iblis, diagram iblis di tangan penyihir Ji meninggalkan tangannya dan terhubung ke 8 diagram iblis. Sayangnya, tidak ada sutra iblis apokaliptik di dalamnya dan hanya ada tanda yang menyerupai peta. Penyihir Ji berkata, aku dengar bahwa Kaisar Iblis Ling Xiao memiliki 9 diagram tidak lengkap yang membentuk bagian pertama dari sutra iblis apokaliptik. Itu juga merupakan alasan mengapa dia bisa menjadi seorang kaisar. Namun, kali ini, sesuatu pada diagram yang tidak lengkap berubah dan sutra iblis di dalamnya menghilang.
Itulah sebabnya Kaisar Iblis Ling Xiao bersedia menyerahkan bagian pertama kepada ruang tersembunyi Raja Iblis dan yang lainnya agar mereka dapat membawa orang ke sini untuk memeriksa semuanya. Badan utama seni bela diri melihat tanda pada 9 diagram iblis dan tiba-tiba berkata, peta ini terlihat seperti ruangan ini. Menurut instruksi di dalamnya, kita harus mengambil pintu istana kedua di sebelah kiri. Demones Ji juga memperhatikan arah pada diagram iblis dan merasa senang. Ayo cepat pergi. Tubuh utama Martial Dao dan Demones Ji bergerak dan menyerbu ke pintu istana kedua di sebelah kiri, menghilang tak lama kemudian. Vian King Hidden Space membawa diagram iblis dan tidak akan dihentikan oleh penjaga kota kuno, dialah orang pertama yang tiba. Ketika dia memasuki aula dan melihat 9 pintu istana yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aula itu kosong tanpa ada orang di sekitarnya. Jelas bahwa Desolate Martial dan Demones Ji telah melarikan diri ke salah satu pintu istana. Vian King Hidden Space tidak dapat menilai yang mana dan tidak berani mengalah dengan santai. Dia hanya bisa menjaga pintu masuk ruangan dan menunggu yang lain dari istana kenaikan cakrawala menyusul. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Lucang dan yang lainnya akhirnya keluar dari penghalang penjaga kota kuno. Mereka berlumuran darah dan terengah-engah. Butuh waktu 2 jam untuk maju tanpa hambatan apapun. Penjaga kota kuno tidak ada habisnya saat mereka menyerang. Memang benar, mereka telah mengeluarkan banyak energi setelah bertarung lebih dari 2 jam. Anehnya, ketika penjaga kota kuno tiba di depan ruangan, mereka berhenti dan tidak ada satupun yang berani menerobos masuk. Meskipun mereka sudah lama mati, dalam pemikiran terakhir mereka, ini juga merupakan tempat terlarang yang tidak bisa dilampaui. Lusinan Raja Iblis seperti Vian Celestial Black Heaven dan yang lainnya berjuang untuk keluar dan akhirnya tiba. Semua orang menelan beberapa pil abadi dan beristirahat sebentar. Mengingat fisik dan garis keturunan mereka, mereka akan segera pulih. Bab 2537 Peti Mati. Ruang tersembunyi, kenapa kamu tidak masuk? Setelah beristirahat sebentar, Raja Iblis Lucang bertanya. Ada 9 pintu istana. Saya tidak tahu yang mana yang mereka masuki. Jawab Raja Iblis ruang tersembunyi. Hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah berpisah dan mencari. Namun, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak dapat dihindari. Ada batasan jumlah orang yang hadir. Begitu mereka berpisah, hanya akan ada 3 Raja Iblis di setiap pintu istana. Jika mereka bertemu Desolate Martial yang menggunakan Hell Suppression Tripod, mereka mungkin malah terbunuh. Banyak Raja Iblis yang hadir sangat teliti dan tidak mengungkapkan apapun. Advertisement. Raja Iblis Lucang merenung sejenak dan menganalisis. Menurut pengaturan ini, seharusnya hanya ada satu jalan keluar dari 9 pintu istana. Tidak apa-apa asalkan kita menentukan mana yang benar. Jika Desolate Martial dan Demones Ji memilih jalan yang salah, mereka pasti akan mati tanpa kita menyerang. Jika mereka cukup beruntung untuk memilih jalan yang benar, kita pasti masih bisa mengejar mereka. Tepat. Ruang tersembunyi Raja Iblis mengangguk. Total ada 9 pintu istana. Yang mana yang harus kita pilih? Apakah kamu tidak membawa diagram iblis apokaliptik? Keluarkan dan lihat apakah ada petunjuk di dalamnya. Kata Raja Iblis Lucang. Vian King Hidden Space tercerahkan dan buru-buru mengeluarkan diagram Vian apokaliptik yang lengkap. Hidden Space dan Lucang memfokuskan pandangan mereka, memang ada petunjuk yang tertinggal di diagram iblis. Pintu istana keempat di sebelah kanan. Ruang tersembunyi dan Lucang bertukar pandang dan menyerbu menuju pintu istana bersama 4 Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala. Vian Celestial Black Heaven dan Vian King lainnya tidak berani masuk sembarangan. Mereka bertukar pandang dan mengikuti di belakang Istana Kenaikan Cakrawala Raja Iblis. Advertisement. Setelah tubuh perdana Dao bela diri dan penyihir Ji memasuki pintu istana, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, aula lain muncul di hadapan mereka. Demikian pula, ada 9 pintu istana dan keduanya dihadapkan pada pilihan sekali lagi. Mereka mengeluarkan diagram iblis apokaliptik dan membandingkannya. Mereka berdua dengan cepat membuat keputusan dan menuju pintu istana di tengah. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Setelah melaju beberapa saat, mereka berdua sampai di aula lain dengan 9 pintu istana di sekeliling mereka. Apakah kita hanya mengambil jalan memutar?
Penyihir Ji sedikit mengernyit. Tidak, ekspresi tubuh utama Martial Dao tampak tenang. Sebelumnya ada mural di sekitar 3 aula dan mural di setiap aula berbeda. Baiklah, mari kita lanjutkan. Keduanya memasuki pintu istana sesuai dengan petunjuk diagram iblis. Dengan itu, keduanya akan menemui pilihan yang sama setiap kali mereka tiba di tempat lain. Advertisement. Di sisi lain, para Raja Iblis mengalami pertemuan yang sangat mirip. Namun, kedua pihak semakin menjauh di ruangan raksasa dan rumit ini dan tidak pernah bertemu. Akhirnya, setelah melewati aula ke-9, tubuh utama Martial Dao Dao dan Demones Ji tiba di sebuah ruangan kosong dengan kubah melingkar. Ruangan itu tertutup rapat dan tidak ada jalan keluar lain. Di tengahnya ada peti mati raksasa yang tingginya setengah manusia. Selain itu, tidak ada yang lain. Ketika dia melihat peti mati itu, Demones Ji tiba-tiba tertawa dan menoleh untuk melihat tubuh utama Martial Dao dengan mata berbinar. Apa yang Anda tertawakan? Badan utama Martial Dao bertanya. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Penyihir Ji tersenyum cerah. Apakah kamu masih ingat ketika kita pertama kali bertemu di daratan Tianhuang dan aku mengundangmu ke tanah warisan Sekte Iblis? Tubuh utama Martial Dao memasang ekspresi bingung dan langsung mengingat masa lalu. Iblis Ji tersenyum. Saat itu, kami sampai ke kedalaman tanah dan melihat peti mati juga. Bukankah itu mirip dengan pemandangan di depan kita? Badan utama Martial Dao mengangguk sedikit dan berbalik untuk bertukar pandang dengan Demones Ji. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka pada saat yang bersamaan. Di dunia bawah, saat keduanya pertama kali bertemu, mereka memasuki bawah tanah bersama-sama dan melihat peti mati batu. Setelah naik ke dunia atas, pertama kali mereka berdua bertemu, mereka berlari ke bawah tanah dan melihat peti mati. Namun, pada saat itu, peti mati itu digulung dengan rantai dan diapungkan di genangan darah dengan biksu daming tersegel di dalamnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan ki darah dan suasananya menakutkan, berbeda dengan keheningan di depan mereka. Demones Ji melanjutkan, pada saat itu, seorang iblis muncul di peti mati itu dan melakukan pembantaian. Kami berdua pada akhirnya harus bersembunyi di peti batu untuk menghindari bencana. Saat itu, keduanya terjepit di dalam peti mati batu yang sempit itu dan tak terhindarkan kulit mereka akan bersentuhan secara penuh. Ketika Demones Ji menyebutkan hal ini, badan utama Martial Dao mengingat kejadian itu tetapi tidak menjawab. Demones Ji tersenyum dan berkata dengan setengah bercanda, "Hei, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi di sini juga? Misalnya, Vian Emperor Apokalipse mungkin akan bangkit kembali dan merangkak keluar dari peti mati itu. Kalau begitu, kita berdua harus mati." Badan utama Martial Dao langsung memotongnya. Seorang kaisar iblis akan membunuh kita dengan cara yang sama seperti dia menghancurkan dua semut. Demones Ji menjulurkan lidahnya dan tidak lagi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada saat itu, mereka berdua bersantai setelah melarikan diri dari kejaran di belakang mereka dan tidak terburu-buru untuk melihat peti mati tersebut. Demones Ji melirik tubuh utama Martial Dao lagi dan tiba-tiba bertanya, "Apa maksudmu dengan membawaku pulang?" Saat menyebutkan hal itu, jantung badan utama seni bela diri berdetak kencang dan dia bertanya, "Aku hendak bertanya padamu. Meskipun Sekte Tianhuang terletak di sudut terpencil, reputasiku dan Sekte Tianhuang selama bertahun-tahun seharusnya menyebar ke seluruh dunia, sudut domain Vian. Pernahkah Anda mendengarnya di Istana Kenaikan Cakrawala? Pertempuran di mana Desolate Martial membunuh jutaan tentara iblis dan iblis sempurna tertinggi saja telah menyebar ke seluruh dunia surgawi. Mustahil bagi Demones Ji yang berada di firmamen Ascension Palace untuk tidak mendengarnya." "Tentu saja," kata Iblis Ji. Badan utama ilmu bela diri bertanya, "Mengapa kamu tidak mencari kami?" Penyihir Ji mencibir dan berkata tanpa daya, "Setelah aku naik, aku dijerat oleh Ling Xian dan dia bersikeras untuk berkultivasi bersamaku. Karena itu, aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda dia. Bahkan jika aku mendengar berita tentang Sekte Tianhuang, aku tidak akan berani mencarimu. Istana Kenaikan Cakrawala memiliki Kaisar Iblis yang memegang benteng dan sangat kuat. Aku khawatir jika aku mencari kalian, Sekte Tianhuang mungkin terlibat dan Kaisar Iblis akan melampiaskan kemarahannya padamu." Badan utama Martial Dao tetap diam.
Meski masalah ini memang sedikit merepotkan, namun hal itu tidak bisa dihindari saat ini. Bahkan jika dia tidak membunuh Ling Xian sebelumnya, tidak mungkin sang pangeran akan melepaskan mereka. Jika Kaisar Iblis benar-benar terprovokasi, dia hanya bisa melepaskan kekuatan surgawi dengan kemarahan surgawi Raja Guntur dan memindahkan Sekte Tianhuang ke Avici sementara untuk bersembunyi selama jangka waktu tertentu. Di 9 domain abadi Cakrawala, ada 9 kaisar abadi yang memimpin 9 domain abadi. Pasti ada kaisar abadi lainnya dalam kegelapan domain abadi 9 Cakrawala yang berada dalam pengasingan. Bersama-sama, pasti ada lebih dari 10. Hal serupa juga terjadi di Tanah Suci Kebahagiaan. Tentu saja tidak mungkin Ling Xiao adalah satu-satunya kaisar iblis di domain iblis. Namun, bagi kaisar iblis lainnya, untuk mengejar dao besar, mereka tinggal mengasingkan diri di pegunungan atau berkeliaran di mana-mana. Satu-satunya yang membentuk faksi seperti ini adalah kaisar iblis Ling Xiao. Fokus dari Vian Dao adalah mengambil jalan yang tidak lazim dan terobsesi. Mereka mencari kebebasan yang tidak terkekang, mengabaikan semua etika dan aturan. Meskipun membentuk sebuah faksi dapat menguasai jutaan wilayah dan memiliki kekuatan yang sangat besar, hal itu juga akan mengikat diri sendiri dan sangat berbeda dari apa yang diinginkan oleh Iblis Dao. Tidak peduli apakah Kaisar Iblis peduli terhadap kehidupan para iblis dari faksi yang dipimpinnya, tidak dapat dihindari bahwa karma yang tak terhitung jumlahnya akan terlibat. Itulah alasan mengapa sebagian besar Kaisar Vian memilih untuk menjelajahi dunia sendirian. Bab 2538 Kehancuran. Apa yang kamu pikirkan? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Demones Ji menyenggol tubuh utama Martial Dao dengan lembut dan mendesak. Tubuh utama Martial Dao tersadar dari pingsannya. Alasan mengapa Sekte Tianhuang didirikan adalah agar mereka yang turun dari alam bawah dapat memiliki tempat tinggal yang damai. Kamu berasal dari daratan Tianhuang. Sekte Tianhuang secara alami adalah rumahmu. Cek. Demones Ji mencibir bibirnya dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Tidak senang dengan jawaban itu, dia bergumam, rumah adalah tempat di mana keluarga berada. Advertisement. Badan utama Martial Dao terdiam sejenak. Yaoyan, kamu bisa memperlakukanku sebagai keluarga mulai sekarang. Jantung iblis wanita Ji berdetak kencang. Dalam sekejap, dia mendekati Su Zimo dan berjingkat dengan lembut. Keduanya saling berhadapan dan bertukar pandang. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan melepas topeng perak di wajah tubuh utama Martial Dao. Demones Ji tidak merasakan kegembiraan apapun saat melihat wajah tenang dan familiar itu. Sebaliknya, dia merasa tidak nyaman. Kenapa kamu tidak menghindar? Iblis Ji mengerutkan kening. Jika itu terjadi di daratan Tianhuang, Su Zimo pasti sudah menghindari tindakan intimnya sejak lama. Demones Ji akhirnya menyadari kelainan tubuh utama Martial Dao dan kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya semakin meningkat. Dia sepertinya telah memahami sesuatu tetapi tidak berani memikirkannya dengan cermat. Kenapa kamu tiba-tiba begitu baik padaku? Advertisement. Iblis Ji bertanya lagi. Meskipun Su Zimo juga memperlakukannya dengan baik di daratan Tianhuang, dia tidak akan melindunginya seperti yang dia lakukan hari ini. Faktanya, dia bahkan tidak mengizinkan Ling Xian memanggilnya sebagai pelacur. Badan utama Martial Dao tetap diam. Kamu baru saja memanggilku apa? Suara Demones Ji sudah sedikit bergetar. Yaoyan, itu namanya. Namun, sejak mereka berdua bertemu, Su Zimo selalu menyebutnya sebagai iblis wanita dan tidak pernah memanggilnya seperti itu. Meski istilah itu terdengar akrab, namun terdengar jauh. Keduanya terdiam di ruang diam. Iblis wanita Ji menggigit bibirnya erat-erat. Setelah sekian lama, dia bertanya perlahan, adikku, dia sudah mati, kan? Melalui teknik kultivasinya, Demones Ji paling baik dalam menyihir lawannya dan mengendalikan pikiran mereka. Tentu saja, banyak orang juga tidak bisa menyembunyikan pikiran mereka darinya. Advertisement. Dia tajam dan segera menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan mengapa Su Zimo tiba-tiba memperlakukannya dengan sangat baik. Yao Xue sudah mati. Itu lebih seperti rasa bersalah dan kompensasi. Su Zimo akan menggantikan Yao Xue dan terus melindungi serta merawatnya di masa depan. Su Zimo baru saja mengatakan bahwa dia bisa memperlakukannya sebagai keluarga mulai sekarang karena dia sudah menganggapnya sebagai adik perempuannya.
Tubuh utama seni bela diri tidak menatap mata penyihir Ji. Dia mengenakan topeng marah sekali lagi dan berbisik, kultivasi Yaoxue terjebak di alam pengembalian kekosongan dan dia tidak mampu menerobos. Akhirnya, dia menghabiskan masa hidupnya. Setelah mendengar berita tersebut, Demones Ji merasakan kesedihan saat air mata mengalir di wajahnya yang cantik tanpa suara. Tak lama kemudian, pakaiannya basah kuyup. Kegembiraan bisa bertemu kembali dengan Su Zimo lenyap seketika. Bagian dari kesedihannya adalah karena dia mendengar bahwa Yaoxue telah meninggal. Bagian lainnya adalah karena dia menyadari hubungan antara dia dan Su Zimo telah berubah. Mulai sekarang, Su Zimo akan menganggapnya sebagai adik perempuannya dan sepertinya mereka semakin dekat. Namun, hal itu mungkin terasa lebih jauh baginya. Sebenarnya, Demones Ji tidak pernah menaruh harapan apapun terhadap hasil apapun dengan Su Zimo. Bahkan jika Su Zimo menjadi sahabat Dao bersama saudara perempuannya, dia akan mendoakan yang terbaik dari lubuk hatinya dan pergi diam-diam. Namun, setelah memahami pikiran batin Su Zimo, dia masih merasakan kekecewaan. Setelah sekian lama, Demones Ji mengendus dan memutar matanya ke arah tubuh utama Martial Dao. Aku berharap adikku bisa menemukan suami yang baik di kehidupan selanjutnya dan tidak pernah bertemu lagi dengan orang yang tidak berperasaan sepertimu. Huff. Kehidupan selanjutnya. Badan utama Martial Dao ingat bahwa Yaoxue tidak menua sama sekali ketika dia meninggal. Saat memikirkan makam kosong itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan dalam keadaan linglung. Yaoxue hanyalah makhluk Dao pembalikan kekosongan. Mungkinkah memang ada kehidupan berikutnya? Jika ada, di mana dia sekarang? Pada saat itu, badan utama Martial Dao tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengabaikan segalanya dan menuju ke dunia bawah. Mungkin, dia bisa menemukan jejak Yaoxue di sana. Namun, Heavenly Wolf pernah berkata bahwa tidak ada orang yang masih hidup yang bisa memasuki dunia bawah. Mari kita lihat apa yang ada di peti mati ini. Demones Ji bangkit dan melambai ke tubuh utama Martial Dao sebelum menuju peti mati raksasa di tengah ruangan. Badan utama Martial Dao menekan pikirannya tentang Yaoxue untuk saat ini dan datang ke peti mati. Jika Vian Emperor Apokalipse memiliki warisan yang dilestarikan saat itu, warisan itu pasti ada di peti mati ini. Beri jalan. Badan utama Martial Dao memberi isyarat agar penyihir Ji mundur ke pintu masuk ruangan. Jika terjadi sesuatu, dia bisa melarikan diri kapan saja. Demones Ji patuh dan berdiri di pintu masuk ruangan. Tubuh utama Martial Dao berdiri di depan peti mati dan menghela napas. Mengerahkan kekuatan di lengannya, dia mendorong tutup peti mati ke samping perlahan. Tutup peti matinya terlalu berat. Bahkan dengan fisik dan garis keturunan tubuh utama Martial Dao, kekuatan penuhnya hanya cukup untuk menggerakkan tutupnya. Terjadi ledakan keras. Tutup peti mati itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap, badan utama Martial Dao tiba di pintu masuk ruangan dan melihat ke arah peti mati dari lokasi ini. Setelah beberapa saat, tidak ada reaksi dari peti mati tersebut. Hehe, kamu terlalu khawatir. Demones Ji menepuk bahu tubuh utama Martial Dao dan menggoda. Apa yang kamu maksud dengan kebangkitan Vian Emperor Apokalipse? Aku hanya membuatmu takut sebelumnya. Mengapa kamu menganggapnya nyata? Alasan mengapa badan utama Martial Dao sangat berhati-hati bukan karena kata-kata penyihir Ji. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah sejak awal. Alasan mengapa makam Kaisar Iblis ini ditemukan adalah karena diagram iblis hitam di tangannya telah mengalami perubahan dan dengan sengaja menarik sekelompok iblis ke sini. Namun, hampir tidak ada yang ditemukan di sini. Faktanya, tidak ada bahaya apapun. Tubuh utama Martial Dao dan Demones Ji berjalan maju dan melompat. Berdiri di tepi peti mati, mereka melihat ke dalam dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit membeku. Hanya ada kapak raksasa berwarna hitam pekat di peti mati. Selain kapak raksasa, tidak ada harta karun lainnya. Tubuh utama seni bela diri bahkan secara khusus melihat sekeliling ruangan, di dalam dan di luar peti mati, bahkan di dalam dan di luar tutupnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata apapun. Vian Emperor Apokalipse hanya meninggalkan kapak raksasa setelah kematiannya. Saya mendapatkannya. Mata iblis wanita Ji berbinar. Dikatakan bahwa ketika Vian Emperor Apokalipse lahir, tubuhnya sudah terbakar oleh api perang dan matanya dipenuhi dengan kehancuran.
Sebuah fenomena turun dari langit. Pengejaran kiamat Kaisar Iblis adalah menginjak langit dan menaklukkan seluruh dunia. Kemanapun dia lewat, api perang akan menyebar dan menghancurkan dunia. Dikatakan bahwa dua senjata kaisar yang digunakan oleh Vien Emperor Apokalipse disebut api perang dan penghancuran. Api perang adalah tombak sedangkan penghancuran adalah kapak raksasa. Jika aku tidak salah, kapak raksasa ini seharusnya adalah kapak penghancur milik Vien Emperor Apokalipse. Menginjak surga, menaklukkan seluruh dunia. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Kiamat Kaisar Iblis begitu kuat. Sangat kuat dan sangat kejam serta suka berperang. Penyihir Ji berkata, saat itu, dunia surgawi sepenuhnya dikuasai olehnya. Jurang antara wilayah abadi 9 cakrawala dan wilayah iblis terbelah oleh kapak penghancurnya. Tubuh utama marsial Dao diam-diam tidak bisa berkata-kata. Hampir membelah seluruh dunia surgawi menjadi dua memang sedikit menakutkan. Bahkan Kaisar Bosun yang berada dalam kondisi puncaknya saat itu mungkin tidak mampu melakukannya. Namun, bahkan orang yang kejam seperti itu pada akhirnya tidak berhasil menjadi Kaisar Agung dan tidak dapat lolos dari kematian. Bab 2539 Ubah. Bagaimanapun juga, badan utama ilmu bela diri belum berkultivasi ke tahap itu dan tidak mengetahui jarak yang tidak dapat diatasi antara Kaisar dan Kaisar Agung. Namun, dia sudah menyadari bahwa meskipun hanya ada satu perbedaan kata di antara keduanya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Bahkan dengan kemampuan Dai Yue, dia hanya bisa disebut sebagai permaisuri iblis dan tidak berada pada level Kaisar Agung. Selain segalanya, Kaisar Bosun sendiri dan Kaisar Iblis Kiamat dari puluhan juta tahun yang lalu semuanya adalah orang-orang kejam yang sangat berbakat dan terkenal. Namun, pada akhirnya tidak ada Kaisar yang bisa mencapai level itu. Hingga tahap budidayanya, badan utama marsial Dao hanya mendengar tentang dua Kaisar besar, Kaisar Panjang Umur dan Kaisar Agung tak terbatas. Advertisement. Meskipun Sutra Iblis Apokaliptik kuat dan dikatakan sebanding dengan kitab mistik tabu klasik, namun sutra tersebut tidak setingkat dengan kitab mistik tabu. Itu karena Vien Emperor Apokalipse tidak berhasil mengambil langkah terakhir dan menjadi Kaisar Agung bahkan sampai kematiannya. Heavenly Wolf pernah berkata bahwa hanya ada satu Kaisar Agung di suatu era. Satu Kaisar Agung. Sejak Kaisar Agung Panjang Umur meninggal dunia, seorang Kaisar Agung belum lahir dalam waktu yang lama. Pada generasi ini, Paragon bangkit dan penjelmaan monster muncul. Bahkan Kaisar yang kuat seperti Bosun muncul sekali lagi dan turun ke dunia fana. Di generasi ini, ada Bosun, Dai Yue, dan bahkan lebih banyak lagi Kaisar. Setidaknya ada 30 Kaisar di dunia surgawi saja. Tentu saja, di dalam Triciliocosm, terdapat perbedaan kekuatan dan beberapa dunia yang lebih lemah mungkin hanya memiliki satu atau dua kaisar. Beberapa dari mereka lebih kuat seperti dunia surgawi dan memiliki puluhan kaisar. Advertisement. Bahkan di antara begitu banyak kaisar, pada akhirnya hanya ada satu Kaisar Agung. Badan utama seni bela diri tidak tahu kaisar mana yang bisa memandang rendah dunia dan menciptakan era baru. Dia jauh dari level itu. Namun, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Dai Yue semakin dekat. Suatu hari, dia akan mengejar Dai Yue dan berjalan bahu-membahu dengannya. Ada banyak alasan mengapa badan utama marsial Dao tidak mencari Dai Yue selama ini. Pertama, ranah budidayanya tidak cukup tinggi. Meskipun dia telah memasuki alam bela diri sejati dan menarik kesengsaraan ke-10, pada akhirnya, dia masih hanyalah seorang iblis sempurna. Bahkan jika dia pergi mencari Dai Yue, dia tidak akan banyak membantu dan bahkan mungkin akan menghinanya. Dia juga tidak bisa mengatasi pergulatan internalnya. Kedua, dia belum menyelesaikan masalah ini sepenuhnya setelah mendirikan Sekte Tianhuang. Sekte Tianhuang hanya memiliki satu ahli alam gua surga dan relatif lemah. Ketiga, marsial Dao-nya belum sempurna. Sangat sulit untuk menyimpulkan dan menyempurnakan Dao bela diri dan kemungkinannya kecil. Advertisement. Ketika dia melihat Dai Yue, kondisi mentalnya secara alami akan berubah dan akan sulit baginya untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada deduksi marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao tidak berani diganggu. Jika dia tidak bisa menyimpulkan dan menyempurnakan Dao bela diri, Dao-nya akan berhenti di sini. Bahkan jika dia bertemu Dai Yue di masa depan,
tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak mungkin dia bisa membantunya atau berdiri bahu-membahu dengannya. Saat pikiran tubuh Perdana Dao bela diri menjadi liar, penyihir Ji melompat ke dalam peti mati dan mencengkeram kapak hitam raksasa itu dengan kedua tangannya, ingin mengangkatnya. Hiya! Namun, meski wajahnya memerah, kapak hitam raksasa itu tidak bergeming sama sekali. Setelah beberapa kali mencoba berturut-turut, lengannya sakit dan dia sangat lelah hingga dia bersandar di dinding bagian dalam peti mati. Meluncur ke bawah perlahan, dia melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak bisa membawanya. Sepertinya hanya kamu yang bisa mewarisi kesempatan yang ditinggalkan oleh Vien Emperor Apokalipse. Biarkan aku mencoba, kata badan utama marsial Dao dan melompat ke peti mati juga. Mencengkeram gagang kapak raksasa dengan satu tangan, dia mengerahkan kekuatan dan ingin mengangkat tangan lainnya. Namun, kapak hitam raksasa itu masih tidak bergerak, seolah tertanam di dasar peti mati. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Bahkan Raja Iblis Gua Surga kecil pun tidak akan mampu menahan ledakan kekuatan yang baru saja dia keluarkan. Meski begitu, itu tidak cukup untuk mengangkat kapak raksasa itu. Sangat lemah. Demones Ji mencibir dengan ekspresi menggoda. Tubuh utama marsial Dao menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan diagram iblis hitam dengan santai. Dia berjongkok dan mencengkeram gagang kapak raksasa itu dengan kedua tangannya, mengangkatnya ke atas. Akhirnya, kapak hitam raksasa itu bergerak. Namun, hal itu hampir dapat diabaikan dan hanya sedikit terangkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Badan utama marsial Dao bingung. Bahkan senjata kaisar di masa lalu tidak dapat memiliki bobot sebesar itu setelah puluhan juta tahun dan kesadaran roh di dalamnya telah lama dihancurkan. Saat itu, seberkas cahaya hitam terbang keluar dari tas penyimpanan tubuh utama marsial Dao dan mendarat di gagang kapak raksasa. Itu adalah diagram iblis hitam yang dibentuk oleh 9 diagram yang tidak lengkap. Pada saat itu, ia melilit gagang kapak hitam raksasa, lingkaran demi lingkaran. Saat berikutnya, terjadi ledakan. Kapak hitam raksasa itu terbang sendiri dan melihat ke bawah dari atas, seolah-olah ada tubuh iblis setinggi 100.000 kaki berdiri di belakangnya. Kepala tubuh itu terlihat samar-samar di awan dan telapak tangannya yang besar memegang kapak hitam raksasa. Dua tatapan ganas muncul dari awan dan mengunci tubuh Perdana Dao bela diri dan penyihir Ji di dalam peti mati. Fiuh! Kapak hitam raksasa turun dari langit dan membelah dua orang di peti mati dengan cara yang sangat ganas. Sebelum bilah kapaknya turun, kekuatan yang tak terbayangkan telah menyelimuti mereka berdua. Kapak hitam raksasa itu menutup semua jalan keluar bagi mereka berdua. Itu terlalu ganas. Terhadap kapak itu, daging tubuh utama marsial Dao merasakan sakit yang tajam. Demones Ji tidak bisa menahan tekanan dan kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ekspresinya meredup dan tubuhnya lemas. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri dari tempat ini bersama Demones Ji. Dengan satu pemikiran dari tubuh utama marsial Dao, tripod penindas neraka terbang keluar dari gelabelanya. Tubuh utama marsial Dao membalikkan tripod penindas neraka dan menarik Demones Ji ke bawah tripod. Di saat yang sama, suara berderak keluar dari tubuhnya. Tubuh utama marsial Dao mengubah tulangnya dan meringkuk, memberikan sebagian besar ruang tripod kepada Demones Ji. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Adegan ini mirip dengan momen ketika mereka berdua menghadapi bahaya di daratan Tianhuang. Meskipun tidak ada iblis yang dibangkitkan di peti mati ini, jelas bahwa kapak hitam raksasa itu menginginkan nyawa mereka juga. Terlebih lagi, mereka berdua tidak punya tempat untuk lari dan berkumpul bersama sekali lagi, bersembunyi di peti mati di bawah Hell Suppression Tripod. Namun, kali ini, tak satu pun dari mereka memiliki pemikiran lain. Kapak hitam raksasa itu ingin membunuh mereka dan kekuatan ini jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh badan utama marsial Dao. Bagaimana jika Hell Suppression Tripod tidak dapat bertahan melawannya? Ledakan. Kapak hitam raksasa itu turun dan menghantam bagian bawah tripod penindas neraka dengan suara keras. Tanpa ragu-ragu, badan utama marsial Dao buru-buru mengulurkan tangan dan menutup telinga penyihir Ji. Tripod penindas neraka bergetar hebat dan berdengung tanpa henti. Tubuh utama marsial Dao bergidik dan merasakan sakit yang menusuk di telinganya. Tanpa disadari,
Darah merah merembes keluar. Ketika Demonesji melihat itu, dia memasang ekspresi khawatir dan secara naluriah mengulurkan tangan, menutup telinga badan utama marsial Dao dengan erat. Keduanya saling bertukar pandang. Keduanya tahu di dalam hati bahwa jika kapak hitam raksasa itu terus menebas, mereka akan mati akibat dampaknya bahkan jika Hell Suppression Tripod dapat bertahan melawannya. Kalau saja ada sungai bawah tanah di bawah gua iblis ini. Imajinasi Demonesji menjadi liar. Kembali ke daratan Tianhuang, keduanya bersembunyi di peti mati batu dan hanya berhasil melarikan diri setelah jatuh ke sungai bawah tanah.